Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan bertemu dengan Bang Egi sebagai Ketua Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia. Gini Bang, terkait mengenai Spirit 212 ini Bang, kira-kira pendapat Abang gimana? Ya, di dalam pengertian spirit ya, spirit itu kan semangat, spirit itu eh, idealisme yang ada menggerakkan. Jadi spiritnya itu, idealismenya itu adalah energi dari Allah Subhanahu wa taala yang berkait dengan surat Al-Maidah ayat 51 yang memerintahkan untuk jangan memilih pemimpin Yahudi atau Nasrani. Sehingga dengan demikian terjadi satu peristiwa yang kita kenal Ahok menista agama. Kan begitu. Semangat ini saya melihat luar biasa. Tidak ada satupun orang yang mampu menggerakkan orang sampai jutaan. Tuh, menurut Google Map ada yang bilang 7,4, ada yang 7,8 ya. Itu suatu jumlah yang dahsyat yang belum pernah saya dengar demo di dunia manapun sampai segitu banyak. Nah tentu kita harus menyadari sebagai bangsa Indonesia kenapa itu terjadi. Nah, saya menyadarinya itu karena adanya penistaan agama. Kalau agama tidak dinista oleh saudara Ahok, ya tidak akan bergerak sedemikian rupa. Yang kedua, kita melihat sekarang secara hukum. Nah, dalam secara hukum semua sudah berjalan. Tapi ada yang tidak biasa, tidak lazim, yaitu seyogyanya setelah jadi tersangka, Ahok mestinya ditahan. Dan itu tidak ditahan. Dibawa ke pihak kejaksaan tidak ditahan dengan dasar SOP katanya karena polisi nggak nahan, jaksa nggak nahan. Itu di KUHAP nggak ada SOP gitu, nggak ada. Jadi itu menyalahi prosedur juga kejaksaan itu. Kemudian ada kewenangan hakim untuk bisa menahan dalam konteks persidangan, tapi hakim tidak melakukan itu juga. Nah trennya ini tren yang tidak lazim gitu, karena dulu seperti Lia Eden belum jadi diadilkan sudah ditahan, Permadi ditahan, kemudian Arswendo ditahan, kemudian Mossadegh ditahan yang ngaku nabi palsu itu, ya. Jadi yang juga di Bali Ibu Sugiani kalau nggak salah ditahan bahkan dihukum 1 tahun 2 bulan apa bagaimana tuh itu. Nah, jadi itu satu bagian yang tidak lazim. Jadi saya sebagai Dewan Kehormatan Advokat, jadi kalau ada advokat yang membela itu memang kewenangannya, haknya dia ya. Tapi janganlah kita membela yang menyalahi prosedur. Karena advokat itu ada kode etik, ada aturan mainnya ya. Yang sewenang-wenang seperti begini kok dibela gitu. Nah, oleh karena itu di dalam pengertian ini bagian yang sudah saya lakukan protes juga sudah ke hakim ya. Tapi suratnya nggak dijawab ya oleh hakim. Dalam konteks juga mempersoalkan yang katanya adiknya Ahok, saudara Vivi bukan advokat tapi kok bertindak menjadi advokat. Itu juga menyalahi sangat prosedur dan bisa dipidana 5 tahun menurut undang-undang tentang advokat. Nah untuk itu kita melihat ke depannya ini bagaimana nasib dari sisi pengadilan yang sifatnya bisa menang, Ahok bisa menang. Nah, kalau hakim
tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang sudah lazimnya terjadi, sudah namanya jurisprudensi. Kalau hakim bertindak konsisten, Ahok juga bisa dihukum. Nah, sekarang apa sisi lainnya gitu? Di dalam pengertian yang perlu kita lebih terangkan, sisi lainnya adalah sebenarnya ada Undang-Undang nomor 10, ya, kita langsung aja nih bicara supaya lebih fokus. Nomor 10 Undang-Undang tahun 2016 pasal 71 ayat 3. Di situ sangat jelas sekali bahwa gubernur petahana, juga ada wakil gubernurnya, ada bupati, ada wali kota, ya, ini akan untuk mengatur petahana-petahana ini. Dilarang melakukan satu, kegiatan, dilarang melakukan program, dilarang melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya dan merugikan lawannya. Dalam kurun waktu 6 bulan sebelum dinyatakan sebagai cagup. Itu pasal 71 ayat 3. Nah, sekarang mari kita jujur. Kita nggak boleh berlaku tidak adil. Jangan kebencian kita kepada satu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Tidak boleh. Itu Islam melarang, ya, yang demikian. Oleh karena itu, supaya kita betul-betul berlaku adil, mari kita lihat 6 bulan sebelum dinyatakan sebagai cagup Ahok. Setahu saya dinyatakan cagup tanggal 24 Oktober 2016. Ditariklah ke belakang 6 bulan sesuai perintah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 71. Ayatnya 3, ayat 3. Ya. Dilarang melakukan kegiatan, dilarang melakukan program, dilarang melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya. Nah, dengan ketentuan dilarang ini artinya strictly, tegas, jelas dilarang. Nah, sekarang kita lihat 6 bulan itu berapa tanggalnya? Tanggal 24 April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 6 bulan, ya. 24 April sampai dengan 24 Oktober. Nah, selama 6 bulan ini yang namanya gubernur petahana. Nah, gubernur petahana dalam konteks DKI kan nggak ada yang lain kecuali Ahok, ya kan? Dan juga wakil gubernurnya Jarot, ya, kalau konteksnya ini. Itu dilarang melakukan kegiatan, dilarang melakukan program, dilarang melakukan yang hal-hal menguntungkan dirinya. Nah, menurut catatan yang saya coba telusuri sedemikian rupa, selama 6 bulan ini, artinya dari April sampai dengan 24 Oktober, Ahok banyak melakukan kegiatan. Banyak. Buktinya banyak yang dibatalin juga sama PLT yang sekarang tuh. Ya. Juga Ahok banyak melakukan program. Dan yang paling spektakuler, programnya adalah tanggal 27 September 2016 di Kepulauan Seribu. Ahok jelas-jelas melaksanakan program untuk di Kepulauan Seribu, ya, dan terucap di situ adanya penistaan agama yang sekarang sedang diadili. Jadi nggak usah didebatkan lagi, udah pasti dia melakukan nista agama karena udah prosesnya panjang dan dia sudah diadili, ya. Dan untuk itu kita appreciate kepada Kapolri yang berani menyatakan Ahok sebagai tersangka, ketimbang KPK selama ini nggak berani, ya kan? Dalam hal-hal kasus korupsi lainnya yang jelas-jelas, misalnya sumber waras ada kerugian 191 miliar, tapi menurut KPK tidak ada niat jahatnya. Jadi bagaimana kalau saya nabrak orang atau kalian yang bawa mobil sama orang, kan nggak ada niat, kan dihukum juga nggak? Dihukum dong, karena pidana itu sifatnya adalah perbuatan yang telah selesai dilakukan. Nah, kaitannya dengan penistaan agama telah selesai dilakukan dan sekarang sudah jadi terdakwa. Maka dikaitkan dengan
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 3, perbuatan tersebut dilarang. Nah, sekarang apa konsekuensi atau sanksinya dengan pelarangan itu? Sanksinya adalah di pasal 71 ayat 5. Dengan jelas disebutkan gubernur petahana yang melakukan sebagaimana dimaksud ayat ketiga dari pasal 71 tersebut, maka gubernur petahana tersebut diberhentikan oleh ketua KPUD DKI. Ini nggak pakai laporan polisi, nggak perlu diadili ke pengadilan. Ini otoritas ketua KPUD DKI. Kalau di daerah lain ya ketua KPUD Jatim misalnya kalau di sana terjadi. Jawa Barat misalnya dan seluruh Indonesia lainnya. Nah, karena ini terjadi di DKI, ya, di DKI berarti ketua KPUD DKI. Dan saya kenal, namanya Sumarno ketuanya, ya, kader HMI, MPO itu, tahu saya. Dan pernah jadi santri Ulil Albab sama Ustadz Didin Hafiduddin. Saya sudah ingatkan, saya sudah kasih surat sama dia tentang pasal ini. Dan saya juga sudah datangi Bawaslu Pusat, Adinda Muhammad, saya sudah sampaikan kepada dia lewat komisionernya Nasrullah, ada lagi yang Simanjuntak itu. Mereka berjanji akan jawab surat saya tanggal 3 itu. Tanggal 3 November 2016. Jadi sebelum demo besar-besaran, saya sudah ingatkan. Supaya Bawaslu betul-betul fungsinya mengawasi. Termasuk Bawaslu DKI, ya. Nah, untuk itu di dalam pengertian ini sudi kiranya temuan dari masyarakat, laporan dari masyarakat, tapi kok Bawaslu tidak mengindahkan. KPUD juga tidak mengindahkan. Ini kekuatan apa yang bisa memberhentikan satu situasi kayak begini kok nggak jalan, undang-undang kok nggak jalan. Bisa jadi katanya ketua KPUD berbeda pendapat dengan saya atau Bawaslu beda pendapat dengan saya. Bisa, boleh. Tapi terangkan judul dari undang-undang ini tentang pilkada ini, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang jelas-jelas melarang demikian kepada gubernur petahana, ya. Dan juga sanksinya dicopot atau diberhentikan dari cagup. Bagaimana pengertiannya? Kalau Anda punya pendapat lain atau sarjana hukum lainnya yang ahli-ahli, silakan berpendapat, tapi tolong on the track kepada undang-undang. Apakah logika hukumnya itu betul menurut ketentuan undang-undang yang berlaku? Yaitu pasal 71 ayat 3 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Exactly, nggak ada tafsir lain, sangat jelas itu harus dilaksanakan oleh ketua KPUD. Mungkin teknisnya harus ada masukan dari Bawaslu sebagai badan pengawas. Oke, saya sudah datangi. Tapi kok nggak ada jawaban sampai hari ini. Ini ada apa begitu? Ya, kekuatan apa? Jadi kalau nanti Ahok pun dihukum misalnya, tapi juga bisa tetap ikut pilkada dan diduga pasti menang karena ada kekuatan yang luar biasa mendukungnya, maka harus dinyatakan sebagai pilkada yang cacat hukum. Ya, harus terus dipersoalkan karena saya akan bisa juga dan kawan-kawan yang ngerti hukum bisa ke PT UN, ya, bisa juga lapor ke polisi pasal 421 buat orang-orang Bawaslu dan KPUD-nya itu dan jajaran pejabat lainnya yang mengkondisikan ini. Gitu. Bisa, tapi ya kondisinya kan kita GNPF sedang lagi setuju pada fokus pengadilan, ya sudahlah. Tapi tawaran gagasan saya adalah yang tidak perlu demonstrasi, tidak perlu gerakan massa, itu cukup dengan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 10 tahun Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 3 dan ayat 5 yang memberhentikan Ahok sebagai cagup
Nah kalau Ahok diberhentikan sebagai cagup, maka surat Al-Maidah ayat 51 tercapai. Nggak ada lagi calon Yahudi dan Nasrani, nggak ada. Jadi tidak bermaksud sara, bukan, ini nggak ada urusan sama sara. Ini negara hukum, ini hukum, nggak ada urusan sama sara. Ya, kalau dikaitkan dengan sara, saya keberatan sekali. Kenapa? Karena agama itu suci. Masa agama digambarkan sumber konflik? Sara itu kan sumber konflik, suku, agama, ras, antar golongan. Nggak mungkin gara-gara suku. Anda suku mana ya? Makassar? Hah? Bugis, saya Sunda. Itu Arab tuh. Ya. Itu Minang. Ente minta nggak jadi orang Minang? Nggak minta, minta jadi orang Makassar. Enggak, itu given namanya. Masa gara-gara suku kita ribut? Enggak mungkin. Begitu juga agama. Agama itu yang terdalam dari pilihan-pilihan kita yang nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Dan nggak ada kita bicara agama terus jadi konflik. Nggak ada. Dialog dengan benar. Saya mampu dialog tentang perbedaan agama dengan baik dan damai. Dan saya sudah buktikan 15 tahun lalu di Unibrau, diskusi dengan pendeta dan akhirnya baik, nggak ada masalah. Karena kita pendekatannya intelektual gitu loh. Nah, jadi ini negara hukum, ada hukum seperti itu. Nah, kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 45, jangan lupa pasal 29 ayat 1 bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan Tuhan Maha Esa yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh lihat di Mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Menurut ilmu hukum, batang tubuh tadi tidak boleh bertentangan dengan mukadimah. Atau mukadimah menjadi inspirasi atau menjadi dasar untuk pasal 29 ayat 1. Yang jelas-jelas menyebut dasar negara Republik Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan yang Maha Esa cuma Tuhannya orang Islam. Kalau yang lain kan Trimurti, Trinitas, ya, dan pendekatan konsep-konsep Tuhan lainnya. Yang Esa cuma Islam. Enggak ada konsep Tuhan lain kecuali yang Islam. Nah, kemudian pasal 29 ayat 2-nya mengatakan negara menjamin warga negaranya melaksanakan agama yang diyakininya. Jadi negara menjamin. Nah, negara ini siapa? Dalam hal ini pemerintahan. Dalam hal ini kepala negaranya adalah presiden. Jadi presiden sesungguhnya harus menjamin pelaksanaan dari agama yang diyakininya. Nah, agama yang diyakininya mayoritas negeri ini adalah Islam. Islam punya hukum, ada hukum-hukum Islam. Islam punya ketentuan. Islam punya ajaran yang sangat lengkap melalui Quran dan hadisnya. Dan salah satu ayatnya yang dinista oleh Ahok. Nah, mestinya presiden menjalankan Undang-Undang Dasar 45. Melindungi warga negaranya yang beragama Islam yang menjalankan keyakinannya. Bukan justru melindungi yang menista agama. Bukan dong, jangan. Ya, ini saran saya kepada saudara saya Jokowi dalam arti sebagai pimpinan kita. Karena mau suka nggak suka ya Jokowi presiden sekarang. Bukannya presiden PDI, presiden lain-lain, tapi presiden Republik Indonesia. Saya rakyat Indonesia, jadi presiden saya juga. Maka saya punya hak menyampaikan ini, ya. Dan kita umat Islam menyampaikan. Oleh karena itu di dalam kesempatan yang baik ini masyarakat mesti tolong di samping sudah gerakan spirit yang Anda tanya tadi 212, sebelumnya 411 ya. Itu terus bergelora, tolong terkendali dengan baik, tapi sisi lain ada penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Saya sudah lakukan, tinggal tindak lanjutnya dari yang lain untuk bisa datangnya lagi Bawaslu, KPUD DKI, ya. Mengapa nggak konsisten menegakkan hukum? Saya udah tulis surat keras sama mereka, ya, sebagai pengkhianat demokrasi kalau mereka nggak jalanin ini, ya, sebagai pelanggaran hukum yang serius. Mungkin sekarang kita belum bisa untuk melawannya dengan tegas dan menang. Tapi lihat, waktu terus berjalan. Kekuasaan nanti berganti. Ya, kita tidak ngancam-ngancam, tapi hukum harus ditegakkan.
akan kena kalian semua nanti. Minimal azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian tidak menjalankan keyakinan agamanya yang sebaik-baiknya yang diyakini oleh kita sebagai Islam, dan sudah terbukti Ahok menista agama kita Islam, tapi kalian bela, kalian lindungi. Nah, kalian kena surat Al-Maidah ayat 52. Orang-orang yang munafik itu pasti gabung ke sana. Ya, saya tidak bermaksud sok bersih, tapi istighfar lah ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke sana. Saya kira itu prinsip-prinsip dasarnya. Mudah-mudahan bangsa Indonesia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama presiden kita Jokowi, supaya dapat hidayah dari Allah untuk menegakkan hukum, jangan melanggar Undang-Undang Dasar 45, apalagi melanggar Al-Quran ya, dan nabinya, sunnah nabi ya. Itu peluang besar buat Jokowi masuk surga paling tinggi karena pemimpin yang adil. Tapi ingat Jokowi, Anda masuk neraka paling bawah kalau berlaku zolim, tidak adil, dan mengsengsarakan rakyatnya. Ini pesan moral dari saya. Kalau secara umur saya lebih tua ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Niat saya baik untuk menegakkan agama dan menjalankan Undang-Undang Dasar 45 sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya sebagaimana sumpah jabatan presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.